Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita insya Allah akan mempelajari pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasulullah, mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum Bapak lanjutkan pelajaran kita, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Senantiasa kita ucapkan doa kepada Allah supaya apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkan hikmah dan juga kefahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Boleh disiapkan bukunya masing-masing sambil menyimak. Mari mengenal Rasul Allah. Rasul artinya adalah utusan. Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau kepada umat manusia. Ya. Rasul artinya utusan. Kalau Rasulullah adalah utusan Allah, ya, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kami Allah mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Peringatan kepada orang yang tidak berbuat baik, yang tidak mau beribadah, dan ya, kabar gembira bagi orang iman yang mau beribadah. Jelas bahwa Allah mengutus Rasul dan Rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya tadi, barang siapa yang mentaati perintah Allah, maka Allah akan memberikan surga, kabar gembira, dan lain-lain. Lain-lain itu maksudnya ya kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan juga Rasul memberi peringatan tadi bagi mereka yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu ya makan, minum, ya jalan-jalan, ya menikah, ya punya anak.
ya kadang merasa sakit, ya kadang senang, kadang susah, dan usianya pun juga semakin tua dan akhirnya yang wafat juga. Pokoknya samalah sifat-sifat manusia lainnya, ya. Ya bedanya beliau para rasul menerima wahyu, kalau manusia yang lain tidak menerima wahyu. Kemudian itulah tentang rasul anak-anakku ya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundhirin. Kemudian tugas dan sifat rasul-rasul Allah. Para utusan Allah, para Rasulullah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itu intinya itu, bahagia dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki para Rasul. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Supaya berhasil memimpin manusia, supaya nanti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, maka Rasul harus memiliki sifat-sifat ini. Sebelum kita lanjutkan tentang sifat Rasul, ini coba ada contoh dialog Fatimah dan ayahnya. Gambar sebelah kita amati, ini seorang ayah sedang dialog berbincang-bincang dengan anaknya, ya Fatimah. Ya. Ini diantaranya, apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul, wahai Fatimah? Tanya ayah kepada Fatimah. Insya Allah tahu ayah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu jawab Fatimah. Coba jelaskan. Wah, belum bisa ayah. Itu jawab Fatimah. Nah, kalau begitu tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu itu, yang judulnya sifat-sifat wajib bagi Rasul. Coba buka halaman 8 sampai 10, bacalah dengan baik. Nanti kamu jelaskan isinya, kamu pasti bisa. Itu kata ayah begitu. Beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan, lalu berkata, ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Bagus ternyata. Sekarang coba engkau jelaskan. Mohon maaf, bagus kata ayah. Coba sekarang kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi. Lalu Aisyah menjawab, baik ayah. Belas Fatimah dengan penuh semangat. Nah, itu intinya ini. Yang pertama, sidik. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Ini halaman 80 kalau di buku ini ya. Sidik artinya adalah jujur dan benar. Jujur dan benar. Ya. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil dia berkata dosa atau bohong. Jadi seorang Rasul itu berkata selalu benar, baik perkataan maupun perbuatan, dan Rasul mustahil berbohong. Ini pasti ini ya, sidik. Yang kedua, Rasul bersifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Ya, dia wajib menyampaikan amanah kepada manusia dari Allah. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan harus selalu benar dan tidak boleh ingkar janji. Ini Rasul. Amanah, dapat dipercaya. Segala janjinya pasti ditepati. Perkataannya ya, bisa ditepati. Ini Rasul. Yang ketiga, sifat yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah SWT kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di semua yang diterima dari Allah pasti disampaikan oleh Rasul. Tabligh, menyampaikan. Ya. Yang keempat, fatonah, itu cerdas, pandai dan bijaksana. Cerdas, pandai, bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih.
atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Jadi cerdas, pandai, bijaksana. Jadi dalam menghadapi kaum ya, nanti bisa dengan baik Rasul menghadapinya ya. Bisa dengan baik Rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah. Wahyunya dari Allah, kemudian disampaikanlah risalah itu kepada kaumnya dengan baik. Ini apa tadi? Satu sidik, kemudian amanah ya, tabligh dan fatona. Sidik artinya benar, jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona cerdas, pandai, bijaksana ya. Nah, sifat-sifat inilah harus kalian ingat dan tentunya kita ikuti sebisa mungkin diri kita. Ya. Kemudian kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Ya. Berbuat yang benar tadi kan apa tadi? Sidik. Perbuatan yang selalu yang sesuai dengan perintah agama. Usahakan semua gerak-gerik kita, perbuatan kita selalu sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah SWT dan manusia. Ini ya, benar. Ya. Apa yang terjadi ya itulah yang kita katakan. Tidak usah direkayasa. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, ya kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Ini. Ya. Kemudian ya, sidik, amanah ya. Kemudian pesan-pesan, ini tabligh, kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Jadi pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Lah, diri sendiri itu apa yang kita terima dari pengajian, ya, di musola, di masjid, kemudian apa yang disampaikan dalam pelajaran bersama Pak Andi ini pengajian juga ya, pengajian online, karena kita membahas Al-Quran. Boleh dikatakan pengajian lah ya. Jadi terapkan untuk diri sendiri, ya. Kemudian untuk keluarga, kemudian kepada yang lain. Tentunya kalau menyampaikan kepada keluarga dan kepada orang lain ini harus fatwa tadi, cerdas, akal maupun nurani, dalam arti ya kita menyesuaikan kondisi supaya amanah yang kita sampaikan, pesan-pesan yang dapat kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain dan keluarga dan juga diri kita sendiri. Ini tadi sifat wajib Rasul. Apa tadi? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, anak-anakku semua berbahagia, ada sebutan Rasul Ulul Azmi. Mari kita bahas. Apa sih Rasul Ulul Azmi? Ya. Yaitu ulul dan azmi, yang berarti ulul atau uli artinya adalah mempunyai atau memiliki. Ya. Ulul azmi, al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul atau uli itu mempunyai atau memiliki, al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan tekad, ya. Memiliki keteguhan atau tekad. Ya. Kalau disebut Rasulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Ya, jadi para Rasul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Rasul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan, kesabaran, tekad yang sangat kuat, ketabahan yang sangat kuat, serta
teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para rasul kebanyakan dan hampir semua rasul itu dirintangi kaumnya, dimusuhi. Ya, karena rasul menyampaikan pesan, ya tadi kabar gembira dan peringatan berupa ancaman yang tidak beriman kepada Allah akan disiksa. Lah mereka tidak terima. Nah, ini. Rasul ulul azmi. Apa tadi? Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya. Siapa sih rasul-rasul itu? Nah ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mengingat boleh dikatakan mimin dibalik ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, mimin boleh untuk mengingatnya saja. Ini kita ikuti cerita singkat ya tentang Nabi atau Rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah SWT dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah SWT. Tapi manusia pada saat itu tidak mengacuhkan ya, seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan malahan. Ya. Selama ini 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan agama Allah SWT, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Kan'an anak sendiri nggak mau beriman, bayangkan. Selama 950 tahun. Bayangkan anak-anakku semuanya. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit yang selamat dari banjir besar itu. Mereka selamat yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh yang mengikuti perahu itu, ikut perahu. Ya, anaknya tidak beriman, istrinya pun juga demikian. Yang beriman sebagian anaknya ada, yang lain beriman ada. Ya, jadi inilah anak-anakku semua yang berbahagia bahwa hidayah itu Allah yang memiliki. Makanya mari kita selalu berdoa terus supaya Allah memberikan hidayah pada kita, terus bisa menerima agama Islam yang hak ini ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sembahan berhala ya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud yang dolim, musyrik dan kufur. Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah SWT. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Itu ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT, maka doanya dikabulkan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar dengan banyak kayu dan dengan persiapan yang matang, dan diperkirakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan hangus. Namun apa yang terjadi? Allah berfirman, ya narukuni ala Ibrahim bardan wassalaman. Api, jadilah kamu untukku ya, karena aku api itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Betul, begitu apinya padam, Nabi Ibrahim keluar dan tidak gosong sama sekali. Contoh Nabi Ibrahim. Kisah ini singkat saja ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat dolim, mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Pokoknya yang tidak mau menganggap dia Tuhan, bunuh. Kan nyebelin. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah SWT kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberi Harun, saudaranya, membantu dakwahnya itu.
doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah SWT, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah SWT menjadi Rasul pula. Ini. Dan singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bersama orang Bani Israel dikejar-kejar, maksudnya bersama Bani Israel yang iman ya, saat itu menjadi budak, mereka dikejar-kejar Fir'aun, ya, yang singkat cerita kan Nabi Musa itu pas zaman ibunya hamil ada suatu bola api yang menyambar arah Bani Israel. Kemudian dari Bani Israel ke arah kerajaan Fir'aun dan membakar kerajaan Fir'aun gitu kan. Kemudian mimpi itu diterjemahkan oleh para peramalnya kerajaan di situ. Akhirnya diartikan bahwa nanti akan ada orang dari Bani Israel itu menjadi kuat dan memusnahkan kerajaan Fir'aun gitu kan terjemahannya. Lalu betul, setiap orang yang lahir dari Bani Israel laki-laki langsung dibunuh. Nah, adalah Nabi Musa laki-laki itu. Ibunya mendapat ilham, di Nabi Musa ditaruh di suatu tempat, kemudian dialirkan ke sungai, ya, sehingga Nabi Musa digelincirkan ke sungai. Nah, sungai itu ternyata mengarah ke kerajaan Fir'aun. Nah, akhirnya ditemulah Asia istri Fir'aun ya. Kemudian kata Asia ke Fir'aun bahwa Asia ingin merawat bayi ini, diberi nama Musa. Fir'aun tadi nggak mau, tapi karena dirayu ya akhirnya bolehlah Musa dirawat di kerajaan. Dan orang baru curiga ini sebenarnya bayi bukan biasa ini. Nah, tapi nantilah kita bahas lengkap di kelas 6 ya, di singkat cerita itu. Singkat cerita Nabi Musa alaihissalam pandai. Kemudian dia bisa mendapatkan ilmu dan juga mengalahkan para tukang sihirnya Firaun, yaitu berupa mereka tukang sihir mengeluarkan tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, sehingga Nabi Musa yang menjatuhkan ularnya menjadi ular yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya ular mereka dimakanlah ular Nabi Musa itu. Dan akhirnya mulai itu ada yang beriman malahan dan tetap ada yang kufur. Nah, mulai saat itu Fir'aun sangat benci juga, terus benci. Nah, akhirnya singkat cerita terus bencana diturunkan oleh Allah karena Fir'aun berbohong pada Nabi Musa alaihissalam, katanya mau beriman. Setiap kala Fir'aun nggak mau beriman. Janjinya minta mukjizat, begitu dikasih mukjizat disaingkan dengan tukang sihirnya ya, dibuktikan oleh Nabi Musa, mereka nggak mau beriman. Terus begitu. Akhirnya ya, terakhir mereka mempersiapkan pasukannya ingin membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Itu akhirnya sampailah di Laut Merah dan Nabi Musa seolah-olah terjebak. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya di laut, akhirnya laut membelah dan Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberang. Kemudian di belakang diikutilah rombongan Fir'aun. Begitu Nabi Musa dan kawan-kawan sampai di atas, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali, sehingga air menyatu kembali. Fir'aun dan bala tentaranya semua terendam di air. Dicari, akhirnya Fir'aun bisa ngambang dan ketemu mati. Sampai sekarang masih hidup jasadnya di Mesir sana. Hidup, mohon maaf, masih utuh. Nah, salah. Jadi sampai sekarang masih ada jasadnya di Mesir sana. Tapi udah mati. Ya. Pengen ke sana, boleh nanti Pak diantarkan ya. Yang penting nanti pesawatnya siap, hotel siap, tenang aja. Pak dia mengantarkan saja. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi ternama Sulul Azmi,
Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam dengan kekuasaan Allah SWT. Beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah SWT. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib, yaitu Mi'raj. Ternyata yang dibunuh itu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Ya. Dalam An-Nisa ayat 157 itu. Yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam yang tersalib itu. Ini bukan Nabi Isanya, tapi Yahuza atau Iskariot. Itulah anak semua ya, Rasul yang menjadi ulul azmi, ya. Dari semuanya itu bisa kita ambil hikmahnya, ya, sifat-sifat dari para Rasulul azmi. Ya. Oke, selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Muhammad sebagai ulul azmi ini. Tadi kan baru 4 ini, nah ini Nabi Muhammad. Sejak usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, dan bertanggung jawab. Beliau itu pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Ada kelas 4, ada kan ini. Nah, setelah diangkat Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah SWT, meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala itu. Ya, kemudian dalam menyiarkan agama Allah SWT, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ya. Termasuk golongan Abu Jahal, orang yang paling membencinya itu. Ya. Kemudian saat beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori Nabi Muhammad, ya, dengan najis. Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada Engkau lah aku menyerahkan kaum Quraisy kafir itu. Doa ini berulang-ulang beliau baca, ya Allah kami serahkan lawan mereka pada Engkau ya Allah, dan seterusnya terus itu. Dan Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia pendendam. Beliau tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Dan juga beliau pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kemudian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Saking pedulinya terhadap umatnya itu. Ya. Kemudian beliau adalah Rasul terakhir. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Dialah Nabi dan Rasul penutup, khotaman Nabiyin. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Ya, ini jadi khotamun Nabiyin. Inilah anak-anakku, ada Rasul Ulasmi, 5 Rasul Ulasmi. Ya. Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, yang terakhir sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ul Azmi. Rasul mempunyai sikap terpuji. Ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sama teman, ya. Kemudian sikap bertemu guru, dengan orang tua sendiri atau dengan orang lain yang lebih tua dan sebagainya. Ini sikap-sikap yang kita hadapi kan. Nah, sikap terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam ini. Contohnya amanah, ya, jujur, ya. Kemudian al-afwu, pemaaf. Kemudian al-khusu, tekun. Malu kalau dicela, al-hayau, punya sifat malu. Bersih, an-nazafah. Pemurah, as-sakhau. Sabar, as-sabru, dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik. Sikap-sikap terpuji.
Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, kemudian dan sikap terpuji kepada sama manusia dan alam sekitar. Ini, jadi sikap kepada Allah dan sikap terhadap sama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan patuh kepada Allah SWT. Ini ya. Jadi para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam AS, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan, sehingga beliau diturunkan di muka bumi ini. Nih, ini tadi sifat para rasul. Kemudian sikap terpuji para rasul asmi ini dalam surah Al-Ahzab ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, ya. Inilah kemudian dalam ayat tersebut terdapat kata teguh tadi maksudnya, ya, ada kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya adalah tadi teguh hati, ya, sabar dan tabah. Mengapa diberi gelar ulul azmi rasul itu? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Ini, ya, rasul ulul azmi. Kemudian dari hal tersebut kita bisa ambil teladan, ya, atau mencontoh dari sifat-sifat Rasulul Azmi dan sifat-sifat para rasul. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Surah Al-Qaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Contohnya apa? Contoh-contoh sifat para rasul. Jadi teguh dan sabar dalam belajar yang bisa kita praktekkan, ya. Sabar dan belajar, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, dalam mematuhi orang tua, dalam pergaulan, tidak cepat marah, kemudian dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Ini, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan ini, ya. Alhamdulillah kita baca bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua yang berbahagia, demikianlah pelajaran 7, ya. Iman kepada Rasul Allah dan Rasulul Azmi beserta sifat-sifatnya. Silahkan disimak kembali berulang-ulang supaya kalian bisa memahami. Dibaca kembali berulang-ulang supaya kalian bisa memahami tentang sifat-sifat Rasul tersebut, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mendapatkan hikmah dan bisa mengikuti, bisa meneladani sifat-sifat Rasul tersebut. Demikian, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Terima kasih semuanya. Semoga Allah selalu memberikan manfaat dan penuh barokah kepada kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, bila ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA, ya, ke Pak Andi.
Demikian dari kami. Bila ada Sekali lagi, bila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.